Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman saya pengen bahas satu topik yang kemungkinan besar sekarang berada di benak teman-teman semua, yaitu adalah kira-kira kapan nih kita bisa kembali melihat altcoin mendapatkan momentum dan kembali mengalami kenaikan. Setelah beberapa waktu terakhir kita melihat altcoin sepertinya kesulitan ya untuk mendapatkan momentum dan justru Bitcoin dominance kembali mengalami kenaikan. Nah, ide yang muncul untuk membuat video ini itu dikarenakan saya melihat banyak sekali komentar-komentar dari para viewer saya di beberapa video terakhir. Dan kebanyakan bertanya, kok kenapa altcoin terus mengalami penurunan? Kok kenapa kita tidak bisa melihat altcoin melawan arus? Kok apakah altcoin sudah kehilangan momentum? Kok apakah altcoin sudah kehilangan harapan? Dan lain seterusnya. Itu adalah komentar yang masuk, bahkan ketika saya live streaming. Sebenarnya itu sedikit banyak menunjukkan ke saya bahwa banyak dari teman-teman mungkin masih tergolong newbie di dunia cryptocurrency, sehingga kalian tidak memahami bagaimana cara cryptocurrency bekerja. Oke? Nah, di video hari ini saya akan mencoba untuk memberikan semacam pandangan lah in general, kira-kira kapan kita bisa expect altcoin untuk kembali mendapatkan momentum. Jadi langsung aja kita mulai. So, teman-teman, secara overall, market per 24 jam terakhir kembali mendapatkan semacam koreksi. Koreksi yang lebih dalam kita lihat terjadi juga di Bitcoin, tidak hanya di altcoin. Ini sebenarnya juga udah saya sampaikan ya ketika live streaming tadi malam, saya sampaikan bahwa kita berpotensi untuk mendapatkan pullback di Bitcoin. Dan itulah yang persis kita lihat terjadi selama beberapa waktu terakhir. Dan Ethereum juga terbawa turun ya teman-teman, membawa altcoin lainnya juga start untuk mendapatkan koreksi. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, untuk pertanyaan kira-kira kapan Ethereum itu bisa kembali mendapatkan momentum. Begini ya teman-teman, Ethereum itu adalah altcoin dengan market cap terbesar di dunia untuk sekarang. Sehingga kita bisa jadikan Ethereum sedikit banyak patokan untuk melihat bagaimana performa altcoin pada saat itu. Ketika Ethereum mendapatkan rally, biasanya kita juga bisa expect altcoin lainnya juga bakalan mengikuti. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yang mungkin muncul di benak kalian gitu ya, kapan kira-kira altcoin bakalan kembali bisa mendapatkan momentum? Kalau kita lihat dari segi kuartalan, maka kuartal 1 tahun 2025 kembali berpotensi untuk menghadirkan momentum untuk altcoin. Bahkan kalau kita lihat teman-teman, performa Ethereum per kuartal 5 itu average-nya atau rata-rata kenaikannya itu 92,75%. Sedangkan kuartal 4 itu hanya 26,06%. Dan juga di 2 tahun terakhir kita bisa melihat dengan jelas ya bahwa kuartal 1 itu kenaikan Ethereum jauh lebih tinggi daripada kuartal 4. Di tahun 2023, kuartal 1-nya naik 52%, sedangkan kuartal 4-nya hanya 36%. Kuartal 1 di tahun 2024 naiknya 59%, dan kuartal 4 sekarang floating di angka 48%. Nah, tapi ini mungkin terlalu lebar ya time frame-nya. Kuartalan kan per 3 bulan sekali. Nah, kita mungkin pengen lebih spesifik. Bulan apa kira-kira? Karena kan kalau kuartal 1 berarti kan ada Januari, Februari, dan juga Maret gitu ya. Kira-kira bulan mana yang lebih berpotensi membawa momentum untuk altcoin? Itu yang mungkin lebih pengen kalian tahu ya daripada soal sekedar kuartal berapa. Nah, kalau menurut saya teman-teman jawabannya adalah di bulan Januari. Nah, datang dari mana kesimpulan tersebut? Adalah dari hasil analisa saya untuk chartnya Ethereum, dan data yang saya tarik adalah data dari tahun 2024 hingga tahun 2016 kemarin. Jadi ini data yang cukup panjang teman-teman. Dan kesimpulan yang saya ambil adalah di setiap tahun di mana kita masih berada di bull market, bulan Januari itu biasanya akan menjadi bulan yang cukup baik untuk Ethereum. Pertanyaan berikutnya, buktinya mana gitu kan? Oke, kita langsung aja lihat. Saya sudah tandai teman-teman. Jadi di tahun 2024 bulan Januari ini kita melihat ketika awal Januari kita langsung melihat Ethereum rally dari angka $2.200 sampai ke kurang lebih $2.700.
Walaupun pada akhirnya kita start mendapatkan koreksi lagi dan baru recover itu di bulan Februari. Tapi tetap aja ini kan masih kuartal 1 ya. Cuman Januari kita melihat ada rally yang signifikan itu di awal bulan Januari. Dan rejection-nya pun menurut saya diakibatkan karena kita retest ke area major trend line. Yang kedua, teman-teman, kalau kita lihat di tahun 2022, apa yang terjadi di bulan Januari? Ketika kita masuk ke bulan Januari, kita langsung melihat Ethereum start untuk mengalami kenaikan dari yang kurang lebih $1.100 sampai ke kurang lebih area $1.700-an. Jadi itu kenaikan roughly 40-50%. Itu terjadi di bulan Januari. Nah, kalau misalnya hanya dua data itu saja, mungkin kurang cukup ya, kurang kuat buktinya. Nah, kita scroll lagi ke belakang. Benar tidak bulan Januari itu biasanya menjadi bulan yang baik untuk Ethereum? Nah, kita tidak akan include tahun di mana kita masuk ke bear market ya, teman-teman, karena ya semua aset di bear market tentunya mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya kita lihat di tahun 2021 lagi, itu adalah tahun bull market juga tentunya, apa yang terjadi ke Ethereum di bulan Januari? Pada saat kita masuk ke bulan Januari, seperti yang kalian bisa lihat di sini, itu Ethereum mengalami rally dari yang $735-an sampai ke kurang lebih area $1.500-an, yang artinya terjadi kenaikan kurang lebih 100% di bulan Januari. Masih kurang cukup. Oke, kita lihat lagi. Di tahun 2020, apa yang terjadi? Ini 2020, sorry, bukan 2021 ya. Ini 2021 Januari, oke. Berarti 2020 di sini. Ini Januari 2020. Apa yang terjadi? Kita melihat Ethereum itu mengalami rally di bulan Januari dari yang kurang lebih ada di area 130-an dolar. Kemudian kita mengakhiri bulan Januari itu di kurang lebih area 183-an dolar. Jadi terjadi kenaikan juga kurang lebih 50-60% di Januari tahun 2020. 2019, hal yang sama juga kita lihat terjadi. Bulan Januari itu kita start mengalami kenaikan di awal bulan. Oke, dari yang kurang lebih 141 sampai ke kurang lebih 164. Sebelum pada akhirnya mendapatkan koreksi, tapi itu pun hanya pembentukan higher low baru, dan di bulan Februari hingga Maret kita kembali mendapatkan recovery. Lalu, tahun 2018 Januari, apa yang terjadi? Kita melihat pada saat itu, masuk ke bulan Januari, kita langsung rally Ethereum dari $700-an hingga ke kurang lebih area $1.500-an. Walaupun itu menandai cycle top pada saat itu. Ya kan? Tapi at least kita tahu bulan Januari awalnya juga diawali dengan rally. Kemudian di tahun 2017 Januari, apa yang terjadi? Kita melihat Ethereum naik dari kurang lebih $8 sampai ke kurang lebih hampir $12. Jadi itu kenaikan juga 40-50% lah, roughly. Dan yang terakhir, itu di tahun 2016 Januari, kita bisa lihat awal bulan Januari kita masuk di kurang lebih angka $0,95, dan mengakhiri bulan Januari itu di kurang lebih $2,8. Jadi terjadi kenaikan kurang lebih 200%. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Kesimpulannya adalah secara statistik menunjukkan bahwa bulan Januari biasanya akan menjadi bulan yang cukup baik untuk Ethereum di tahun bull market. Dan kita bisa expect tahun 2025 harusnya masih akan menjadi tahun bull market, teman-teman. Jadi kesimpulan utamanya adalah kalau pertanyaan dari teman-teman kapan kira-kira altcoin akan kembali bisa mendapatkan momentum, maka jawaban singkatnya adalah kemungkinan besar di bulan Januari. Dan untuk teman-teman yang panikan gitu ya, terhadap apa yang kita lihat selama beberapa hari terakhir. Karena saya melihat banyak dari teman-teman yang emosional gitu ya, setiap kali kita melihat ada koreksi terjadi di altcoin. Saya perlu ingatkan kembali teman-teman bahwa altcoin itu telah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari awal bulan November hingga sekarang. Kita itu naik total market cap-nya dari kurang lebih $871 billion, naiknya sampai ke kurang lebih $1,64 triliun. Jadi secara total market cap kita naik itu 100% dalam kurun waktu 1,5 bulan. Itu kenaikan yang sangat signifikan. Tidak sebanding dengan koreksi yang kita lihat selama beberapa hari terakhir, itu sangat wajar untuk terjadi. Dan sekalipun teman-teman kalau misalnya kita mendapatkan koreksi lagi lebih dalam daripada sekarang, saya expect maksimum kita akan nyampe sampai $1,3 triliun. Itu sudah maksimum teman-teman. Dan saya tidak expect kita akan break di bawah area itu. Dan sebenarnya, kalau teman-teman yang merupakan investor,
melihat ada penurunan seperti itu adalah sebenarnya satu peluang yang cukup baik untuk melanjutkan akumulasi ya. Kalau misalnya kalian masih merasa ada kurang di altcoin yang A, B, C, misalnya exposure kalian masih kurang, kalian bisa menambahkan ketika kita melihat crypto total market cap excluding Bitcoin itu drop ke area kurang lebih 1,3 triliun dolar atau sampai kurang lebih 1,25 triliun dolar. So, koreksi yang kita lihat di sini belum ada apa-apanya, teman-teman. Dan ini sangat sehat untuk terjadi ke altcoin secara keseluruhan, karena kita tahu beberapa waktu belakangan sudah mulai ada building leverage yang cukup tinggi di sistem, dan pada akhirnya kita berhasil untuk mendapatkan flush out. Oke, jadi itu mungkin yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua. Dan kalau kalian masih newbie, teman-teman, kalian mungkin lagi pengen bangun portofolio dengan cara melakukan trading, kalian bisa belajar sendiri tentunya untuk melakukan technical analysis. Tapi sekarang zamannya AI, mungkin teman-teman juga bisa mencari platform yang mengintegrasikan AI ke dalamnya untuk membantu kalian dalam beberapa hal mengenai trading. Nah, salah satu platform yang membuat kalian bisa melakukan hal tersebut adalah Huobi. Mereka mengintegrasikan AI ke dalam platform trading mereka untuk membantu kalian dalam melakukan berbagai hal. Di antaranya, kalian bisa set stop loss dan juga take profit itu berdasarkan AI-nya. Oke, dan masih akan ada banyak sekali fitur baru yang nanti dikeluarkan oleh mereka yang mengintegrasikan AI. Nah, selain daripada teman-teman bisa melakukan beberapa hal simple seperti melakukan take profit dan juga stop loss menggunakan AI-nya, kalian juga dihadirkan fitur untuk dibantu dengan AI agent gitu ya. Ada AI agent di sini. Kalian bisa memilih dari yang namanya Mami, Carlos, MC Well, Astra, Quan. Masing-masing mempunyai profil resiko yang berbeda dan sudah dijelaskan di sini. Kalau Mami sendiri, ini berarti resikonya yang paling rendah, dan dia hanya nge-trade Bitcoin saja, Bitcoin only, dan ini untuk long term, artinya mungkin untuk para investor. Tapi kalau kalian lebih senang trading swing, ini mungkin kalian masuk ke kategori medium risk, mid term, dan token-token yang bakalan dimasukkan untuk diberikan analisis itu adalah token-token yang berfundamental. Nah, misalnya saya klik Carlos di sini, ya kan? Maka nanti akan muncul analisa-analisa terbaru dari Carlos yang kemudian dia berikan sinyalnya juga. Seperti contohnya di sini. Ini adalah sinyal 7 menit yang lalu di Bitcoin untuk long. Nah, alasannya apa dia long atau memberikan saran untuk long di Bitcoin? Ini sudah dijelaskan di sini. Nah, kalau menurut teman-teman itu tidak make sense, menurut teman-teman ini tidak menarik, maka kalian tinggal skip aja. Dan kalian bisa melihat sinyal berikutnya. Atau kalian tidak cocok dengan Carlos misalnya, kalian mau yang lebih high risk, kalian bisa select MC Well, ya kan? Di sini teman-teman bisa melihat, ini lebih ke teman-teman yang merupakan scalper kemungkinan. Nah, di sini juga sama, teman-teman akan ketemu dengan berbagai sinyal yang diberikan beserta dengan alasannya. Ini 56 detik yang lalu diberikan sinyalnya untuk short. Dan ketika kalian klik untuk short di sini, maka nanti otomatis mereka akan melakukan eksekusinya dan kalian tinggal menunggu take profit ataukah terkena stop loss. So, itu tentunya akan sangat membantu. Berbagai fitur terbaru juga nantinya akan dimunculkan yang mengintegrasikan dengan AI. Saya rasa itu bisa teman-teman pantau. Kalau misalnya kalian tertarik gitu ya untuk menggunakan Huobi dan menggunakan berbagai fitur yang ditawarkan oleh Huobi, saya sudah sediakan untuk link pendaftarannya di kolom description box di bawah. Jadi kalian tinggal klik saja di sana. Di sini tidak perlu KYC dan di sini sistemnya decentralized. Jadi ini juga menjadi salah satu kelebihannya. Kalian tanpa perlu KYC sudah bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di Huobi. So, teman-teman. Sekali lagi, kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, potensi yang cukup besar kita akan melihat kuartal 1 tahun 2025 nanti akan menjadi saat di mana altcoin kembali mendapatkan momentum. Kesimpulan kedua, spesifiknya di bulan Januari kita kemungkinan akan melihat momentumnya kembali. Karena kalau kuartal 1 aja jawabannya mungkin terlalu lebar ya time frame-nya, kita pengen tahu lebih spesifik, maka jawabannya adalah di bulan Januari kemungkinan besar. Karena itu berangkat dari data historis yang ada. Yang ketiga, yang perlu saya sampaikan teman-teman, koreksi yang kita lihat terjadi di altcoin ini sudah sepantasnya terjadi. Dan kalau misalnya kalian tidak bisa menghandle apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir, maka ada kemungkinan yang cukup besar kalian tidak akan bisa handle sampai cycle top.
Karena flush out yang kita lihat selama beberapa waktu terakhir, menurut saya pribadi masih akan terjadi beberapa kali nanti. Sekalipun kita berada di bull market, tapi kalian tidak bisa expect bahwa market akan terus mengalami kenaikan tanpa ada koreksi. Dan inilah koreksi yang sedang terjadi. Dan kalaupun kita koreksi lebih dalam dari sini, saya expect maksimum hanya akan nyampe ke area yang saya highlight di sini, dan itu justru bisa menjadi peluang untuk kembali menyerok. So, itu aja untuk video hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.